Anda mungkin merasa sudah bekerja keras, namun nilai tabungan Anda terus tergerus oleh inflasi yang dipicu oleh konflik geopolitik yang bahkan tidak Anda mulai. Selamat datang di Info Finansial Global. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mekanisme war inflation atau inflasi perang bekerja secara senyap di balik layar aktivitas ekonomi harian kita. Seringkali, kita hanya melihat berita perang sebagai tragedi kemanusiaan, namun secara objektif, ada realitas ekonomi yang jauh lebih dingin. Perang adalah aktivitas yang sangat mahal. Mari kita bedah datanya. Ketika negara-negara besar terlibat dalam konflik atau mendanai aliansi militer, mereka jarang menggunakan cadangan kas. Sebaliknya, mereka mencetak utang baru dalam skala masif. Sebagai gambaran, utang nasional Amerika Serikat saat ini telah menembus angka 34 triliun dolar, di mana sebagian porsi signifikannya dialokasikan untuk belanja pertahanan dan bantuan luar negeri. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan Anda di Indonesia? Pertama, kebijakan fiskal negara besar yang ekspansif untuk mendanai militer melalui utang ini menyebabkan likuiditas global meningkat, namun di saat yang sama, sisi suplai barang justru terganggu. Inilah jebakannya. Ketika rantai pasok energi di Eropa Timur atau jalur perdagangan di Timur Tengah terganggu, harga komoditas global melonjak. Anda merasakannya saat mengisi BBM. Anda merasakannya saat harga bahan pangan merangkak naik karena biaya logistik dan harga pupuk kimia, yang bahan bakunya sangat bergantung pada stabilitas geopolitik, ikut melambung. Inflasi ini bukan terjadi secara alami karena pertumbuhan ekonomi, melainkan dikirim dari kebijakan utang negara-negara luar. Secara teknis, kenaikan harga minyak sebesar 10% saja dapat memicu efek domino yang menaikkan biaya produksi industri di Indonesia secara keseluruhan. Akibatnya, daya beli Anda menurun meskipun gaji Anda tetap sama. Inilah yang saya sebut sebagai pajak tersembunyi dari ketidakstabilan global. Di bagian selanjutnya, kita akan membedah lebih dalam mengapa ketergantungan kita pada sistem dolar membuat rupiah semakin rentan saat tensi global memanas. Sebelum kita lanjut ke analisis yang lebih mendalam, pastikan Anda menekan tombol subscribe untuk mendapatkan wawasan makroekonomi yang membantu Anda mencapai financial freedom di tengah ketidakpastian global ini. Mari kita bedah mekanismenya secara analitis. Ketika biaya perang membengkak, negara-negara maju tidak lagi mengandalkan kenaikan pajak secara drastis karena itu akan mematikan mesin ekonomi mereka. Solusinya, mereka menerbitkan utang baru. Saat ini, utang Amerika Serikat telah menembus angka 34 triliun dolar. Angka ini bukan sekedar statistik di layar monitor, ini adalah beban bunga yang terus memakan porsi besar dari APBN mereka. Ketika defisit anggaran tidak bisa ditutup oleh pendapatan negara, apa yang terjadi? Bank sentral, dalam hal ini The Fed, melakukan apa yang kita sebut sebagai ekspansi moneter atau monetary expansion. Secara sederhana, mereka mencetak uang baru melalui pembelian obligasi pemerintah. Anda mungkin berpikir, apa hubungannya dengan isi dompet Anda di Indonesia? Hubungannya adalah hukum dasar ekonomi. Ketika jumlah uang beredar secara eksponensial tanpa dibarengi dengan kenaikan produktivitas real atau pertumbuhan output barang dan jasa, maka nilai mata uang tersebut akan terdevaluasi. Ini adalah matematika yang dingin dan tidak mengenal belas kasihan. Bayangkan ekonomi global sebagai sebuah wadah air. Jika Anda menambah volume air ke dalam wadah tersebut tanpa memperbesar wadahnya atau produktivitas, maka nilai setiap tetes air tersebut akan berkurang. Inilah penyebab utama mengapa inflasi global menjadi sulit dikendalikan. Bagi Anda, ini berarti daya beli akan tergerus. Sebagai contoh, jika inflasi berada di angka 3% hingga 5% per tahun akibat devaluasi mata uang ini, maka uang tunai yang Anda simpan di bawah bantal atau di rekening tabungan biasa akan kehilangan nilai realnya setiap tahun. 100 juta rupiah yang Anda miliki hari ini dalam 10 tahun ke depan secara daya beli mungkin hanya setara dengan 60 atau 70 juta rupiah. Korelasi antara utang AS yang mencapai 34 triliun US dollar dengan pelemahan daya beli global adalah sebuah simpul yang saling mengikat. Ketika dolar melemah karena beban utang yang terlalu besar, mata uang negara berkembang seperti rupiah seringkali ikut tertekan, membuat harga barang impor, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya menjadi lebih mahal bagi Anda. Ini adalah jebakan likuiditas yang diciptakan oleh kebijakan fiskal yang tidak berkelanjutan. Anda harus memahami bahwa di dunia makroekonomi tidak ada makan siang yang gratis.
Setiap utang yang dibuat oleh negara adidaya hari ini adalah biaya yang akan ditanggung oleh pemilik modal dan konsumen di masa depan. Memahami pola ini adalah langkah pertama untuk melindungi kekayaan Anda. Pastikan Anda menekan tombol subscribe agar Anda tetap teredukasi dan mampu mengambil keputusan keuangan yang tepat untuk mencapai financial freedom di tengah ketidakpastian global ini. Setelah memahami potensi dampak makroekonomi dari utang global, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana Anda bisa melindungi nilai kekayaan Anda dari ancaman ini? Saya akan memberikan 3 strategi konkret yang bisa Anda terapkan. Strategi pertama adalah mengalokasikan sebagian portfolio Anda ke aset lindung nilai atau hard assets. Dalam kondisi ketidakpastian geopolitik dan inflasi yang persisten, aset seperti emas dan komoditas memiliki peran krusial. Mengapa? Karena aset-aset ini memiliki kelangkaan intrinsik, pasokannya terbatas dan tidak bisa dicetak semudah uang fiat. Saya menyarankan Anda untuk mengalokasikan minimal 15 hingga 20% dari portfolio investasi Anda ke instrumen ini. Anda bisa mempertimbangkan emas fisik, ETF berbasis emas, atau reksadana komoditas yang terdiversifikasi. Ini bukan untuk mencari keuntungan cepat, melainkan sebagai penahan nilai terhadap erosi daya beli mata uang di masa depan. Kedua, pertimbangkan diversifikasi ke saham perusahaan energi global atau instrumen yang berfokus pada komoditas di pasar luar negeri. Konflik geopolitik, khususnya perang, secara historis selalu mendorong kenaikan harga energi dan komoditas esensial. Dengan berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang menjadi motor penggerak sektor ini atau melalui ETF yang melacak indeks komoditas global, Anda memiliki potensi untuk menangkap upside dari kenaikan harga tersebut. Ini adalah langkah proaktif untuk mengubah ancaman menjadi peluang investasi dengan asumsi kenaikan harga energi akan terus berlanjut di tengah situasi global yang volatil. Strategi ketiga, dan ini sangat penting, adalah melunasi utang Anda, terutama utang dengan suku bunga mengambang atau floating rate. Bank sentral di berbagai negara termasuk The Fed telah mengisyaratkan bahwa era suku bunga tinggi kemungkinan akan higher for longer. Ini berarti biaya utang Anda seperti KPR dengan suku bunga floating, kartu kredit atau pinjaman pribadi lainnya akan terus meningkat. Melunasi utang-utang ini bukan hanya mengurangi beban finansial bulanan Anda, tetapi juga membebaskan arus kas yang bisa Anda alokasikan untuk investasi yang lebih produktif dan mengurangi eksposur Anda terhadap risiko suku bunga di masa depan. Ini adalah fondasi kuat untuk stabilitas finansial pribadi Anda di tengah guncangan ekonomi makro. Mari kita bedah secara matematis apa yang terjadi pada uang Anda saat ini. Banyak profesional terjebak dalam rasa aman yang semu karena melihat jika Anda menyimpan 100 juta rupiah di tabungan biasa dengan asumsi inflasi real yang seringkali menyentuh angka 5 hingga 7% per tahun, daya beli Anda akan tergerus secara masif. Dalam 5 tahun, dengan asumsi inflasi rata-rata 6% per tahun, nilai real dari 100 juta tersebut hanya akan tersisa sekitar 73,3 juta rupiah. Artinya, Anda kehilangan hampir 27% dari daya beli Anda tanpa Anda sadari, hanya karena uang tersebut tidur di instrumen yang tidak produktif. Sekarang, mari kita bandingkan dengan skenario portofolio defensif agresif bagi Anda kaum profesional. Jika Anda mengalokasikan 20% dari dana tersebut, yakni 20 juta rupiah, ke dalam emas dan saham sektor energi sebagai pelindung nilai atau hedge terhadap gejolak geopolitik, situasinya akan jauh berbeda. Dalam simulasi ini, kita berasumsi bahwa aset defensif seperti emas dan energi cenderung bergerak naik saat terjadi ketidakpastian makro, sementara sisanya tetap dikelola dalam instrumen pasar uang atau obligasi yang memberikan imbal hasil di atas inflasi. Strategi ini bukan tentang menjadi spekulan yang mencari kekayaan instan, melainkan tentang menjaga stabilitas aset Anda dari pajak tersembunyi bernama inflasi. Secara historis, portofolio yang memiliki diversifikasi ke komoditas energi dan logam mulia mampu meredam volatilitas saat suku bunga global tidak menentu. Dengan strategi ini, Anda tidak hanya melindungi nilai pokok uang Anda, tetapi juga memiliki peluang untuk mendapatkan imbal hasil atau yield yang mampu mengkompensasi laju inflasi. Bagi Anda yang sudah memasuki usia 25 hingga 40 tahun, waktu bukan lagi sekadar angka, melainkan aset yang paling mahal.
Jika Anda membiarkan 100 juta rupiah Anda tergerus inflasi setiap tahunnya, Anda sebenarnya sedang bekerja mundur. Pilihan ada di tangan Anda. Tetap pasif dan membiarkan daya beli tergerus oleh kebijakan moneter global, atau mulai membangun portofolio yang dirancang untuk bertahan di tengah badai makroekonomi. Strategi ini adalah fondasi bagi Anda yang ingin mencapai kebebasan finansial di tengah ketidakpastian zaman. Jika Anda merasa analisis ini membantu Anda melihat gambaran besar yang lebih jelas, pastikan Anda menekan tombol subscribe untuk terus mendapatkan insight strategis mengenai kebebasan finansial dan stabilitas ekonomi masa depan. Sebagai penutup, mari kita tarik garis tegas antara apa yang bisa Anda kendalikan dan apa yang berada di luar jangkauan Anda. Geopolitik dan kebijakan moneter global adalah variabel yang sangat kompleks. Anda tidak bisa menghentikan perang, dan Anda tidak bisa menentukan kapan bank sentral akan melakukan intervensi. Namun, alokasi aset adalah 100% di tangan Anda. Banyak investor terjebak menjadi penonton yang pasif. Mereka menunggu berita, panik saat pasar merah, dan hanya menyesali keputusan ketika daya beli mereka sudah tergerus inflasi. Cara berpikir seperti itu adalah resep menuju kegagalan finansial. Anda harus berhenti bereaksi terhadap berita dan mulai memposisikan portofolio Anda secara strategis. Seorang investor yang data-driven memahami bahwa sistem moneter global saat ini sedang diuji. Ketika utang global mencentuh rekor tertinggi dan ketidakpastian memuncak, aset yang berkualitas, bukan sekadar aset yang populer, akan menjadi satu-satunya pelindung Anda. Diversifikasi bukan sekadar menyebar uang ke 10 instrumen berbeda, melainkan memiliki aset yang berkorelasi rendah dan mampu mempertahankan nilai intrinsiknya saat sistem sedang di bawah tekanan. Jangan biarkan portofolio Anda sekadar bertahan hidup. Dengan analisis makro yang tepat dan disiplin dalam alokasi modal, Anda justru bisa melihat volatilitas sebagai peluang untuk mengakumulasi aset berkualitas dengan harga yang masuk akal. Ingat, kekayaan jangka panjang tidak dibangun dengan spekulasi di tengah keributan, melainkan melalui ketenangan dalam mengambil keputusan berbasis data. Jika Anda ingin terus membangun fondasi finansial yang tahan banting dan mendalami strategi yang lebih dari sekedar nasihat keuangan arus utama, pastikan Anda menekan tombol subscribe. Bergabunglah bersama kami untuk membedah realitas ekonomi demi mencapai kebebasan finansial yang sesungguhnya. Tetap analitis, tetap objektif.